Saudara yang kasih Tuhan, bahagiakah Anda dengan kehidupan Anda? Lalu bagaimana caranya agar kita dapat merasa bahagia dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak sukar. Yang sukar adalah menjawabnya. Dan barangkali memang tidak ada jawaban yang mudah. Juga tidak ada jawaban yang sederhana dan berlaku sama untuk semua orang. Karena memang ukuran kebahagiaan bisa amat berbeda dari satu orang ke orang lain. Tapi kebanyakan orang misalnya merasa bahagia kalau mereka memiliki banyak harta. Atau mereka bisa menjalani kehidupan dengan gaya hidup yang mewah tanpa pernah kelihatan mengalami kesusahan. Barangkali inilah gaya hidup yang diimpikan banyak orang. Yang orang pikir kalau mereka bisa mendapatkannya, mereka akan merasa bahagia. Nah, apapun jawaban Anda, tentu semuanya sah. Setiap orang pasti ingin bahagia dalam hidupnya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, banyak orang bekerja keras, berusaha keras untuk mengejarnya. Nah, sayangnya, harus kita akui bahwa dalam rangka mengejar kebahagiaan, banyak orang justru berakhir dengan ketidakbahagiaan. Mereka bekerja mati-matian demi harta, demi uang, atau demi karir atau jabatan. Tetapi ketika bahkan mereka mendapatkan hal tersebut, bukannya gembira, bukannya bahagia, melainkan justru perasaan stres, tertekan, tidak sehat, itu yang mereka alami. Sekali lagi, bagaimana caranya ya agar kita bisa bahagia? Tentu tidak ada jawaban yang tunggal. Tetapi pada pagi ini kita akan diperkaya oleh apa yang direnungkan oleh sebuah kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Tokoh pengkhotbah atau dalam bahasa Ibrani disebut Kohelet adalah tokoh yang sebetulnya kita tidak tahu persis siapa dia. Tradisi mengatakan bahwa ia adalah Raja Salomo. Sekalipun penelitian ilmu biblika modern meragukan hal tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, tokoh Kohelet digambarkan sebagai seorang tokoh yang bijak bestari, yang memberikan berbagai perenungan akan makna kehidupan. Salah satunya adalah tentang kebahagiaan. Nah, tokoh Kohelet ini semula digambarkan sebagai seorang yang mengaku dirinya selalu berusaha dengan jerih payah, dengan kerja keras, dengan dedikasi dan sepenuh hati untuk mengejar kebahagiaan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Umumnya berkaitan dengan mengumpulkan harta, ternak, atau budak. Ia juga berusaha mengejar berbagai kenikmatan dunia. Misalnya kesenangan duniawi, memiliki banyak selir atau gundik. Ia juga berusaha keras mengejar hikmat, menjadi orang paling hebat, paling pintar di dunia ini. Dan menariknya dikatakan nampaknya ia sukses. Di Pengkhotbah 2 ayat 9 ia mengklaim bahwa kini ia lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Namun menariknya, semuanya itu tidak membuatnya bahagia. Ia justru mengaku ia membenci hidupnya. Ia membenci segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah. Segala kesuksesan, keberhasilan, kebesaran nama, kenikmatan duniawi rupanya tidak membuatnya gembira. Bahkan ia mulai merasa putus asa, merasa hidupnya penuh kesedihan, pekerjaannya penuh kesusahan hati, semuanya sia-sia. Nah, rupanya hal ini terjadi karena ia menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang sia-sia. Atau dalam bahasa Ibrani sebetulnya digunakan kata habel yang lebih tepat diterjemahkan sebagai uap, kabut, asap. Artinya sebentar ada, sebentar bisa tiada. Inilah salah satu tema besar kitab Pengkhotbah yang kadang sering disalahpahami.
Mengapa? Karena sesungguhnya pengkhotbah atau Kohelet ketika ia menyadari akan kesia-siaan hidup, bahwa hidup itu begitu sementara, fana, justru disitulah ia menemukan sebuah pencerahan. Yaitu bahwa hidup yang fana, yang sementara, yang sebutlah sia-sia ini, bukan berarti dia menjadi tidak berarti dan tidak bermakna. Malah ketika pengkhotbah mulai menelaah kehidupannya, ia melihat ke belakang, mengevaluasi semua yang dijalaninya, semua yang telah dilaluinya. Ia kini menemukan alasan untuk bersyukur. Bukan untuk hal-hal yang hebat dan besar, tetapi justru untuk hal-hal yang kecil, sederhana, dan kelihatannya biasa-biasa saja. Hal-hal yang barangkali biasanya terlewatkan dari perhatian kita. Apa itu? Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 misalnya, kita bisa menemukan perubahan nada atau suasana dalam kesaksian pengkhotbah. Kalau semula ia berambisi mengejar hal-hal yang besar, kini ia mengatakan, makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Artinya apa? Artinya berbahagia dan bersukacitalah dengan apa yang ada padamu. Kalau dulu ia ingin dianggap dirinya hebat, gemerlapan, bak raja dengan pakaian yang begitu berkilauan. Ini ia katakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Artinya lambang kesederhanaan. Dan minyak jangan sampai tidak ada di atas kepalamu. Artinya jangan sampai engkau merasa tertekan, merasa berbeban berat. Kalau dulu ia mengejar banyak gundik, kini ia katakan, cukupkanlah dirimu dengan istrimu yang kau kasihi seumur hidupmu. Kalau dulu dia berusaha mengejar hal-hal yang hebat, yang besar, kini ia katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Singkatnya, Kohelet menemukan kebahagiaan justru lewat hal-hal yang kelihatannya biasa, yang ia temui sehari-hari. Tapi justru kini ia melihat semua itu sebagai hal yang luar biasa. Dan di atas semuanya, ia mengatakan, jalani dengan hati yang senang, hati yang bersukacita, hati yang menyambut setiap berkat Tuhan dalam hidup yang fana dan sementara ini. Mengapa? Karena sesungguhnya Tuhan telah berkenan atas diri kita. Tuhan mengasihi kita. Karena itu rengkuhlah setiap hari yang Tuhan berikan dengan hati yang lega, yang tidak berbeban berat. Kohelet mengatakan setiap hari adalah anugerah Tuhan. Jadikanlah hari itu hari yang terbaik. Hari yang harus disyukuri, dijalani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan? Sudahkah kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan? Terutama berkat yang seringkali tidak kita sadari. Karena kita anggap sebagai hal yang biasa. Hal yang tidak luar biasa. Tapi sesungguhnya hal yang amat sangat luar biasa.
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman bulan pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk bersyukur seperti Kohelet atau pengkhotbah yang belajar mensyukuri kehidupannya, hidup yang sementara, hidup yang fana, tetapi yang begitu bermakna karena adalah anugerah Tuhan. Ajar kami untuk boleh menemukan anugerah-anugerah Tuhan yang kelihatannya biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Keluarga yang hadir di sekitar kami, berbagai kejadian kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Persekutuan yang menguatkan kami. Hari yang berlalu dengan segala suasananya, baik dalam terang matahari maupun awan gelap dan hujan badai. Dalam semuanya kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Karena itu ajar kami juga untuk bersyukur untuk segala keberadaan kami. Bahkan di tengah pandemi ini. Kalau kami boleh melewatinya sampai hari ini. Semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah dengan demikian kami juga melakukan yang terbaik. Bagaimana kami menjaga dengan disiplin kesehatan kami. Kami berusaha memberi perhatian kepada mereka-mereka yang lemah, yang mengalami dampak pandemi ini, baik karena sakit
bahkan karena infeksi dari virus COVID-19. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mendukung mereka semua dalam doa, dalam perhatian, dalam daya yang bisa kami lakukan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, sekecil dan sesederhana apapun, pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara yang tengah bergumul dalam pandemi ini dan berusaha untuk melaluinya. Biarlah dengan demikian juga kami secara khusus sebagai gereja terus menyatakan kasih Allah, menyatakan pengharapan sebagaimana yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami saling melayani dan mendukung, ketika kami sebagai gereja juga melayani lingkungan dan masyarakat kami. Biarlah dengan demikian kami menyatakan anugerah Tuhan, bahkan lewat setiap hal yang kami kerjakan, hal yang sederhana, hal yang kami kerjakan setiap hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, berilah kami kekuatan, baik dalam wujud kesehatan, dalam wujud kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Tetapi kalaupun mungkin kami harus menjalani sakit, kami harus menjalani kesulitan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, tetap berikanlah kepada kami kekuatan dari-Mu untuk boleh melewati semua ini. Bukan dengan daya kami sendiri, tapi karena berkat dan anugerah-Mu. Maka biarlah kami serahkan kehidupan kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.